tahun yang ke-79 dan ini kan juga abdi negara, pahlawan negara kan. Makanya aku mulai tanggal kemarin tanggal berapa sih? Dari tanggal 4 ya, aku dari tanggal 3 kalau nggak salah aku udah mulai request cuti dan aku berangkat ke Doha. Terus baru aja close door. Jadi memang aku tuh udah minta, maksudnya kan tanggal 10 memang acara pertandingan timnas ya yang di Bahrain. Cuma aku minta cuti lebih awal karena aku mau mengunjungi suamiku kan, udah sebulan lebih aku nggak ketemu dia, jadi kan kangen. Nah udah nyampe, aku belum nyampe sana, baru aja masih di Jakarta, pesawat udah close door. Diminta oleh klien kami yang di sini untuk menghibur tentara kita ya, tentara nasional Indonesia yang sedang berulang tahun yang ke-79 dan ini kan juga abdi negara, pahlawan negara kan. Makanya aku nggak bisa nolak gitu. Kalau acara yang lain aja mungkin aku bisa masih nggak usah wes gitu, tapi karena abdi negara yang minta, jadi langsung datang lagi, aku balik lagi ke Indonesia. Dan besok aku akan berangkat lagi ke Doha dan nanti bareng-bareng dengan teman-teman dari Garuda Qatar kita akan away, ada yang konvoy naik mobil, ada yang naik pesawat, itu kita ke Bahrain tanggal 10 dan pulang dari Bahrain tanggal 11, tanggal 13-nya aku akan terbang ke China untuk mendukung langsung di Qingdao, China tanggal 15 gitu. Respon dari suami gimana sih Kak, pulang lagi? Jadi tuh aku udah kan aku ngaktifin wifi ya di pesawat gitu. Aku udah minta saran nih gimana ya gitu. Aduh diminta nih gitu kan untuk menghibur abdi negara kita yang sedang berulang tahun. Ini kan pasti spesial banget. Ya udah Bun, nggak bisa nolak gitu. Ya udah nggak apa-apa, datang aja dulu ke sini. Soalnya aku juga nggak bisa keluar ya gitu. Masa aku teriak-teriak minta turunin kan ya nggak boleh dong gitu. Tahu aturan juga saya. Jadi akhirnya aku diangkut lah ya ke Doha. Sempet istirahat sebentar, sempet Jumatan juga di Qatar. Besoknya aku ya ini baru landing tadi pagi dan langsung menghibur. TK Fit ini kenapa sih di mana-mana maksudnya timnas tiap pertandingan nonton Oke. terus kayak gitu nih Kak? Jadi sebenarnya tapi nggak apa-apa juga sih. Ada yang bilang aku FOMO, nggak apa-apa juga. Mau bilang aku aji mumpung, bebas. Saya bilang apapun itu tidak berpengaruh dengan rasa nasionalisme saya untuk ingin mendukung tidak hanya timnas sepak bola ya. Tapi aku kalau ada yang tahu aku pasti tahu aku itu selalu bertebaran di mana-mana untuk mendukung anak bangsa Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Baik itu dunia pageant, baik itu dari dunia entertainment, musik, budaya, apalagi ini timnas kan. Dan aku tuh suka timnas dari zaman aku tuh masih kecil loh, dari tahun berapa itu ya, tahun 98 dan zamannya Mas Kurniawan Dwi Yulianto. Terus sampai akhirnya aku tuh ke Jakarta, waktu itu Mas Kurniawan sempat main di Persija juga. Waktu timnas main di GBK pun waktu itu masih Gelora Senayan ya. Aku tuh pengen banget nonton sampai aku tuh mau loncat dari mobil. Serius, karena mobil aku tuh pas lagi lewat situ karena habis kita pada belanja di Senayan. Karena rumah aku dulu masih di Jakarta Barat ya. Aku tuh langsung pengen loncat gitu, pengen teriak Mas Kurniawan gitu, sampai serius segitunya. Kakak aku tuh sampai geleng-geleng kepala gitu kan, sampai nih anak ya, karena kan anak bontot gitu. Nah cuma memang dari dulu aku itu karena mungkin anak bontot nggak pernah dibolehin ribun. Even aku udah nikah pun tuh awal-awal juga nggak boleh. Kenapa? Soalnya itu aura supporter Indonesia pada saat nonton tuh dulu-dulu itu kayak masih untuk cewek ya khususnya kayak masih khawatir gitu loh. Maksudnya itu kan khawatir mungkin ada harassment gitu kan. Masih belum seperti sekarang yang sangat-sangat aku lihat benar-benar reformasinya itu sangat luar biasa.
lebih family friendly, woman friendly, child friendly. Jadi anak kecil-kecil pun tuh merasa aman juga untuk nonton langsung di tribun gitu. Itu sangat-sangat safe sekarang. Jadi makanya suami aku bahkan ibu aku pun biasanya paling cerewet tuh ya, ibu aku paling karena aku sampai sekarang nonton konser aja kan, aku biasa konser ya. Giliran aku pengen nonton sahabatku yang konser tuh nggak boleh, even sampai sekarang. Tapi kalau nonton timnas aku dibolehin. Jadi tuh kalau kata suamiku, jadi kenapa suamiku tuh selalu ngedukung ya, maksudnya ngedukung hobi aku juga dan semangat aku juga itu karena menurut suamiku tuh ini adalah cara jihad kita untuk membela negara kita yang sedang berjuang dengan negara lain gitu ya di kancah internasional gitu. Jadi bojoku tuh bilang nggak apa-apa Bun, ini tuh bisa dibilang jihadnya kita. Kan jihad itu kan bisa dari mana aja gitu loh, dari tenaga, dari materi kayak gitu. Tapi yang sensasi apa sih yang dirasakan Kak pas di tribun gitu? Ya luar biasa semangatnya itu, apalagi yang waktu dari kemarin yang AFC ya, AFC senior ya gitu. Dari itu kan aku pertama kali tribun tuh di situ tuh di Qatar. Wih, sampai sekarang dong nggak bisa aku yang namanya itu dilarang. Kecuali kalau pas banget aku memang udah ada kontrak yang memang udah ada duluan gitu. Aku baru nggak bisa datang, tapi kalau misalkan memang masih bisa aku usahain, aku datang. Kayak waktu kemarin aja yang AFC U23, karena aku udah punya nazar ya, aku ada kerjaan di Indonesia, aku bolak-balik. Beneran aku bolak-balik Jakarta Doha untuk menyaksikan dan untuk memberikan semangat. Sampai sekarang pun juga akhirnya aku bolak-balik juga. Tapi persiapannya apakah besok nih bareng sama Garuda gitu? Kenapa? Besok persiapannya seperti apa nih? Oh ya dengan Garuda Qatar ya. Jadi persiapannya alhamdulillah tiket sudah di tangan. Jadi alhamdulillah melalui teman-teman dari Garuda Qatar dan juga Garuda Bahrain yang memfasilitasi kita untuk bisa mendapatkan tiket untuk bisa satu bareng di section dan di zone yang sama. Itu sahabat-sahabat dari Garuda Bahrain, Garuda Qatar, Garuda Saudi, Garuda Oman, Garuda Kuwait. Ya kita bersatu dalam Garuda Timur Tengah kayak gitu. Dan Sri Kandi Garuda Indonesia kayak saya mewakili untuk supporter ibu-ibu, emak-emak dan ciwi-ciwi. Ini pertama kali ke Bahrain apa seberapa kali nih? Ini baru pertama kali di Bahrain. Jadi Mas, kenapa sih kan banyak bilang, kemana aja kemarin Mbak waktu timnas lagi ibaratnya dalam masa kegelapan gitu kan. Gini, mungkin gak cuma aku aja ya, banyak juga yang sebenarnya juga cinta dengan timnas, tapi pada saat itu memang ritme permainannya timnas tuh saat itu memang tidak seagresif sekarang. Kalau sekarang itu kalah pun kita tuh masih seneng, karena ngelihat permainan mereka itu, skill mereka tuh luar biasa dan effortnya itu luar biasa. Gimana daya juang mereka ingin membanggakan Indonesia gitu tuh benar-benar terlihat banget gitu. Prediksi dari Kakak berapa Indonesia Bahrain? Kalau prediksi aku nggak ini ya, paling mudah-mudahan ya Bismillahirrahmanirrahim 2-1 aja untuk Indonesia, itu udah bagus. Kalaupun 2-0 bagus. Tapi sih aku optimis Indonesia insya Allah bisa menang di Bahrain. Kesempatan menang berarti untuk permainan? Ada kesempatan menang untuk di Bahrain dan juga di China. Makanya aku bela-belain banget dua leg ini, maksudnya 2 match ini aku harus datang. Karena kesempatan yang paling besar dibandingkan yang pertandingan berikutnya away, misalkan kita tersisa yang Australia sama Jepang ya, itu lumayan berat gitu, apalagi kan di kandang lawan gitu kan, di home-nya lawan gitu kan, di tandang itu pasti vibes-nya beda ya. Kita beruntung banget kemarin, tidak cuma beruntung sih, tapi memang aku ngelihat skill Garuda, timnas Garuda itu benar-benar sekarang sudah sangat-sangat upgrade. Karena aku itu ngelihat yang waktu Indonesia lawan Australia senior yang waktu di AFC itu kan kita kalah ya.
kalah loh waktu itu kalau nggak salah 4-0 ya kalau nggak salah ya. Yang waktu lawan Australia di Stadion Jasim. Nah sekarang bisa imbang loh. Nah imbang itu aja udah berarti kan sangat upgrade gitu naiknya. Nah ini yang memang aku yang selalu aku tunggu-tunggu dan aku kejar-kejar. Kak, tapi untuk hobi ini 1000 nih, ada budget khusus nggak sih Kak, untuk kesini gitu? Oh ya pasti. Tapi nggak mikir sih. Kalau budget khusus ya ada, tapi alhamdulillah semuanya itu menurut aku selalu dimudahkan. Selalu dimudahkan. Tiba-tiba tuh mau aku away ada kerjaan, ada away tiba-tiba ada rezeki kayak gitu. Jadi alhamdulillah memang mungkin niatan aku tuh seperti diridhoi juga gitu loh oleh Allah, karena kalau nggak diridhoi nggak akan mungkin bisa segampang ini kayak visa udah jadi gitu kan, yang lainnya masih pada mau bikin, aku udah alhamdulillah jadi dari kemarin-kemarin. Padahal kan juga agak lumayan ribet ya bikin visa China, visa Bahrain gitu. Alhamdulillah sudah jadi. Bahkan yang Jepang udah jadi juga, jadi tinggal berangkat. Jadi paling nanti yang Australia, aku tinggal bikin nanti mendekati waktu aku bikin visa Australia. Itu udah semuanya ke planning sampai ke akhir. Iya, udah, karena kan World Cup qualifier ini yang round 3 kan udah ada dari kemarin kan. Jadi emang aku udah ngelok sampai akhir nanti sampai Juni, sampai away ke Jepang. Jadi aku emang udah niatan sama Bojo untuk bisa sampai ngikutin ke sana. Ya bersyukur banget aku dapat privilege gitu loh dari perusahaan suami ya. Dapat tiket unlimited untuk tiket ID gitu dari tiket karyawan gitu ya. Jadi unlimited aku mau pakai kemana aja. Maksudnya daripada aku pakai untuk liburan yang juga sama-sama mengeluarkan materi, sama-sama ngeluarin duit ibaratnya kan. Tapi kalau ini kan benar-benar ada tujuannya, yaitu mendukung negara kita, perwakilan negara kita melalui Timnas Garuda yang sedang berjuang di kancah internasional gitu. Jadi ya kalau aku bilang sebenarnya apa yang aku jalanin ini adalah holiday with a purpose. Liburan dengan tujuan. Karena aku yang belum pernah ke Bahrain jadi ke Bahrain ya. Terus kemarin ke Jeddah sendirian berani. Iya, terus nanti Australia kan aku juga belum pernah ke Australia. Nanti juga insya Allah aku akan ke Australia. Jadi kan yang belum pernah akhirnya jadi pernah. Ya udah anggap aja liburan. Kan untuk pemain naturalisasi nih, fansnya sama siapa sih kan itu? Gini, kalau mengidolakan ya, jadi aku secara pribadi mengidolakan satu tim Timnas Indonesia, semuanya, baik yang orang bilang naturalisasi, yang orang bilang akamsi, nggak ada. Itu semuanya adalah anak bangsa Indonesia. Aku paling sedih gitu loh kalau sampai membeda-bedakan. Ini kan kebanyakan naturalisasi mereka punya darah Indonesia, bahkan secara undang-undang pun yang Brisver pun seperti Martin Paes punya hak juga untuk mendukung dan juga membela Indonesia gitu. Dan apalagi kemarin yang Miss dan juga yang Hito dan juga Eliano sampai diberitakan oleh media Cina katanya nggak legal, maksudnya ilegal gitu-gitu. Kalau ilegal kenapa bisa didaftarin kan? Kan pastinya sudah sesuai standar FIFA dan AFC kan. Jadi memang menurut aku ya itulah timnas kita itu nggak hanya digempur oleh permainan timnasnya, maksudnya itu personalnya gitu, playernya, tapi secara media pun kita juga udah digempur juga kan. Yaitu mungkin takut kalah duluan gitu kan. Padahal semuanya udah legal secara AFC dan FIFA gitu. Jadi ya kita lihat aja nanti. Cuma memang yang agak khawatir itu ya mungkin yang kita khawatirkan adalah supporternya nanti. Mudah-mudahan kita semua di sana aman, nyaman, tidak terintimidasi juga.
Karena agak khawatir juga sih, karena di sana kan bisa dibilang kan kandangnya lawan gitu. Mungkin bisa ngapain aja gitu, kalau mungkin nggak berkenan kan. Ya itu aja, mudah-mudahan kita pun sebagai supporter Indonesia juga bisa menjaga keamanan, tetap menjaga ketertiban, terus juga menghargai dan menghormati tuan rumah, jangan berkata-kata yang tidak baik mungkin. Ya kita bersaing sportif lah gitu. Karena ini juga kita sebagai representatif mewakili negara Indonesia di Cina dan juga di Bahrain. Kemarin juga sempat ada foto kakak sama Martin Paes. Oh, Martin Paes, oh ya. Jadi kalau mengidolakan iya pasti satu tim. Tapi kalau ada yang spesial pasti ada. Adalah pasti Justin Hubner. Iya, Martin Paes juga. Dia mah temboknya Indonesia. Kemarin udah 2 kali ya jadi man of the match ya gitu. Mudah-mudahan nanti pas pertandingan Bahrain tangannya udah benar-benar pulih. Kan kemarin habis cedera kan gitu kan, pergelangan tangannya cedera ringan. Mudah-mudahan nanti bisa full pulih dan bisa langsung membela Indonesia di Bahrain dan maupun nanti di China gitu. Tapi kan pelapis kita juga, pelapis kiper kita juga bagus-bagus. Ada Hernando, ada ini ya, siapa namanya? Aduh kok jadi lupa aku. Siapa Mas? Yang lagi Garuda Calling kan Nadeo enggak? Nadeo apa siapa? Iya. Nadeo enggak sih? Iya. Oh iya, Nadeo ya gitu. Nah, itu juga di pelapis kita bagus-bagus juga. Jadi optimis lah. Oke, terima kasih. Oke.